Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, anyway, kita akan berikan update seputaran Bitcoin dan kita ngelihat Bitcoin ini so far so good ya, masih sesuai dengan skenario yang kita bahas kemarin. Jadi pasca dia closing daripada si falling wedge pattern ini, kalau misalkan secara target kita bisa mengukur dengan panjang dari badannya si falling wedge pattern ini, which means itu di kisaran area $47.945 ya. Dan so far kita udah mendekati area tersebut. First target kita di hit sekitaran 161,8% Fibonacci retracement di kisaran area $47.344, dan sekarang kita lagi menuju ke next target kita di $47.945, which means dalam waktu mungkin beberapa menit lagi akan tercapai. Dan ya, mudah-mudahan teman-teman yang nge-hold pada profit ya guys. Anyway guys, before saya start lagi pembahasan lebih lanjutnya terkait next move-nya dari si Bitcoin ke arah mana, saya pengen sharing dulu sama teman-teman. Jadi kebetulan tadi di grup advance saya pagi ini memang memberikan informasi seputaran pergerakan Bitcoin ya. Jadi saya berikan update bahwa si Bitcoin ini berpotensi membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern, dan descending broadening wedge pattern ini kecenderungannya adalah up ya. Jadi teman-teman bisa melakukan research terhadap si ini apa namanya kalau kita bilang terhadap si Google ya. Jadi kalau misalkan si descending broadening wedge pattern itu mostly-nya seperti ini ya. Kalian bisa cek di Google, right? Nah, descending broadening wedge pattern coming from bawah ya, datangnya kan dari bawah nih. Dia posisinya wait a second. Nah, ini ya. Dia kan datangnya dari bawah nih guys. Nah berarti itu kan kecenderungannya adalah continuation pattern ya. Berarti kita bisa cari search. Nah yang seperti ini potential movementnya itu adalah descending broadening wedge. Oke, dan by the time dia terjadi breakout seperti ini bisa memberikan kita semacam power up ya. Kalau misalkan berdasarkan badannya, jadi cara ngukurnya itu begini guys ya. Kita ukur ini berdasarkan panjang atau lebarnya dari atas ke bawah ini, dan itulah potensi target kita. Oke, dan ya kalian bisa ukur sendiri di sini ya, berdasarkan panjangnya sampai ke area bawah sini, dan setelah kita copy itu kita dapat area next targetnya itu berpotensi di kisaran $50.609, dengan catatan jam 11 nanti si candlestick Bitcoin itu harus close di atas level ini, oke? Jadi ini memang sudah follow up yang sangat baik setelah V-formation yang kemarin kita sempat bahas ya guys. V-formation di kisaran area ini ya, and then closing, dan sekarang kita sideways, habis itu kita build momentum, dan sekarang dia breakout ngejar ke next target kita. Dan hopefully berdasarkan pergerakan daripada si falling wedge pattern ini, kita bisa nyampe ke target kita di kisaran area ini. Dan kalau misalkan nyampe target buat teman-teman nih, ini sebenarnya bukan saran sih, tapi yang akan saya lakukan pribadi adalah saya akan taking profit sebagian dari position saya. Jadi saya akan kikis terlebih dahulu, karena kembali lagi sometimes kita akan melihat kondisi-kondisi seperti ini. Misalkan ya, contoh ini kan bisa nunjukin semacam bearish divergence, oke? Jadi daripada istilahnya kita meresikokan profit kita lagi lalu nanti ketarik lagi pada saat pullback dan lain sebagainya, jadi kita harus belajar untuk men-taking profit sebagian dari profit transaksi kita. Dan tentunya kalau teman-teman menggunakan futures atau trading menggunakan futures, leverage itu teman-teman bisa set stop loss-nya dan digeser ke area dimana kalau misalkan memang market berpotensi berbalik arah, kita itu tetap ngantongin profit atas transaksi terakhir kita. Alright? So, itu paling untuk pergerakan si Bitcoin berdasarkan time frame per jamnya. Dan ya, sebelum saya lanjut, mungkin kita akan bahas dulu di time frame daily-nya ya guys. Oke, saya biasanya mulai dari daily soalnya. Oke, nah before that, mungkin saya akan buka Bitcoin weekly logarithmic dulu nantinya ya, untuk kita bahas lebih detail. Lalu untuk si pergerakan Bitcoin sendiri, jikalau guys kita successfully ngetes ya, kita successfully break di kisaran area atas ini, which means ini udah beberapa hari terakhir itu failed ya di breakout. Dan kalau misalkan this time kita successfully breakout area tersebut, maka kita berpotensi ngelihat Bitcoin ini akan ngetes ke kisaran area $48.725, which means sebenarnya ini sangat possible ya. Kalau misalkan kita melakukan analisis dari time frame kecil, itu kita bisa dapetin potential area tersebut bakal dites guys ya. Bahkan sebenarnya
Kalau berdasarkan panjang tiang dari descending broadening ini aja sendiri, kita bisa ngelihat itu sampai di kisaran area $50.600. Which means kalau misalkan kita balik lagi ke time frame daily, sebetulnya memang sesuai dengan ekspektasi. Menurut saya, kenapa kita bisa nyampe ke kisaran area tersebut? Nih guys ya, ini sebelumnya itu sempat ada testing ya di kisaran area ini, walaupun dia bisa dibilang sebagai support atau resistant minor kayak gini, tapi itu saya rasa bisa menjadi satu kondisi yang memberikan orang-orang itu semacam angka psikologis ya. Bagi teman-teman yang ada long term position atau long atau mungkin ngebeli Bitcoin dan lain sebagainya, mungkin akan berpikir untuk taking profit di kisaran $50.000. Dan balik lagi itu biasanya dikenal dengan angka psikologis. Oke. Nah, untuk closing daily-nya sendiri, pasca dia closing kemarin dan ngetes exponential moving average 21, kita ngelihat si Bitcoin ini akhirnya membentuk sebuah pattern yang dikenal dengan Morningstar pattern ya. Jadi Three River Morningstar pattern ini terkenal dengan kondisi yang dikenal sebagai reversal bullish pattern ya, atau bullish reversal pattern. Jadi kalau misalkan di bagian bottom daripada suatu pergerakan downtrend itu muncul kondisi seperti ini biasanya bisa menciptakan penguatan atau rebound daripada pergerakan si market tersebut, dan kondisinya harus seperti ini ya. Sebenarnya kalau bagian bawahnya sih nggak harus doji ya, sometimes kita bilang spinning tops atau mungkin kita bisa bilang juga seperti hammer pattern, itu bisa menjadi salah satu contoh bagaimana si Morningstar atau Three River Morningstar ini terbentuk dan dikonfirmasikan dengan next candle-nya yang warna hijau atau di hari berikutnya, which means kalau kita lihat time frame daily-nya, seandainya closing hari ini posisinya seperti ini ya, bull candle atau long candle ya, terutama warnanya hijau, itu akan sangat mengkonfirmasi pergerakan penguatan daripada si Bitcoin. Which means sebenarnya ini adalah proses koreksinya kita ya, walaupun sesaat, tapi ini bisa memicu pergerakan yang cukup agresif lagi membawa Bitcoin ke arah yang lebih tinggi lagi. Dan ini so far sesuai dengan ekspektasi kita guys ya. Jadi memang kita sebenarnya udah sempat discuss beberapa saat lalu. Saya cukup yakin teman-teman akan mendengar banyak YouTuber yang mention soal rising wedge pattern ya, terbentuk pada time frame 4 jam. Namun kebetulan sekali kita di sini teman-teman terutama dari saya dan juga di grup advance itu pribadi, ya sebenarnya lebih tepatnya sih ke arah pribadi sih. Konsep yang kita gunakan di dalam melakukan analisis salah satunya adalah istilah Big Fan Zone, dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah dengar dan kemarin itu sudah saya mention beberapa kali. Dan percaya nggak percaya guys, yang saya sudah sampaikan waktu terjadi proses koreksi di sini, ini sebenarnya dipicu oleh retail yang melakukan taking profit atau mungkin cut loss ya. Jadi itu bisa terjadi terhadap kondisi terakhir ya, karena sebabnya itu guys ya. Saya akan coba buka guys kebetulan ya. Kalian bisa search di sini, kalian bisa cek ya. Dimana kita di sini kasih penjelasan tentang mana tuh hal yang saya perhatikan, terus BTC Alert sideways ya. BTC Alert memahami cara berpikir seperti whales ya. Ini yang sudah kita bahas kemarin di beberapa video yang lalu, dan ya apakah whales akan menganggap area ini sebagai area yang cukup murah. Karena so far kita tahu terakhir proses akumulasi atau averaging terbesar dia itu berada di kisaran area ini sehingga terjadi breakout, dan disinilah kita justru melakukan antisipasi bahwa ada potensi whales itu bisa masuk kembali ke dalam market. Even though ada risk dimana kalau misalkan ini successfully di breakout, berarti kita akan melihat koreksi yang lebih besar lagi gitu loh istilahnya secara volumenya. Jadi saya pikir kondisi saat ini cukup oke ya. Kita sudah successfully breakout si falling wedge pattern ya. Target pertama sudah tercapai. Lalu kita juga sudah breakout si descending broadening wedge pattern. Kita tinggal menunggu konfirmasi aja di jam 11 nanti apakah dia akan closing seperti ini. Dan kalau misalkan closingnya seperti ini, mungkin kita akan melihat pergerakan itu setidaknya sideways dulu ya. Jadi nggak langsung yang seperti tiang begini guys ya. Kemungkinan kita akan ngelihat dia sideways dulu, either dia sideways di atas area resistance yang selama beberapa hari ini ke break atau gagal di break, atau kita justru ketahan di sini dan create new base dulu sebelum nanti akhirnya dia breakout ya. Bentukannya mungkin bisa aja dia membentuk semacam pennant guys ya. Jadi dia bisa begini kurang lebih bergeraknya, atau mungkin bisa juga dia membentuk yang namanya bullish flag. Nah, so far kita belum tahu apa yang akan terjadi terhadap kondisi market saat ini. Cuman
Yang perlu kita antisipasi simply adalah menunggu closing di jam 11 nanti untuk mendapatkan konfirmasi yang jelas setelah dia terjadi breakout terhadap area ini. Oke? So, itu aja paling update saya seputaran si Bitcoin, terutama untuk time frame daily dan juga 4 hour. Kalian bisa lihat ya potensi-potensi targetnya sudah saya mention, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk teman-teman melengkapi analisanya. So, I'll see you guys again in the next update. Thank you very much for watching and cheers.